sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Mari katakan, tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kaulah aku yang setia. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kaulah aku yang setia. Urapi kami ya Roh Kudus lebih lagi karena dalam waktu beberapa saat singkat saja kami mau dengar kabar baik firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kami. Dengan banyak mendengar firman Tuhan kabar baik, hidup kami jadi baik. Ekonomi kami baik, keluarga kami baik, perkataan kami baik, sikap kami baik, bahkan gereja dan pelayanan pun jadi baik. Karena itu urapi kami ya Roh Kudus. Waktu kami singkat dan kami mau dapat yang terbaik dari Tuhan. Bukakan rahasia firman Tuhan supaya kami boleh belajar hidup sebagaimana Tuhan berdasarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapak, dan hamba-Mu sangat percaya dan berdoa. Biarlah saat firman Tuhan disampaikan, belum lagi hamba-Mu selesai bicara, mujizat terjadi di dalam nama Yesus. Karena firman Tuhan adalah Yesus itu sendiri. Terima kasih Bapak yang baik, berbicaralah, kami anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu siap untuk mendengarkannya di dalam nama dan berkat Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Sang Firman. Amin, amin. Iya, silakan tepuk tangan, silakan duduk, Tuhan memberkati. Ya, selamat pagi, selamat siang. Ya, shalom. Saya bersyukur kepada Tuhan Yesus juga pada Pak Gembala karena hari ini saya ada di tempat ini dan diberikan kesempatan untuk 2 kali saudaraku. Tadi pagi sudah dan sekarang adalah sesi yang kedua. Puji Tuhan saudaraku yang kasih lihat Tuhan. Tadi pelayanan saya tadi pagi agak sedikit semangat, tapi secara tidak dapat dipungkiri agak-agak sedikit lemah. Tapi setelah dicas tadi sekarang sudah kuat. Ya, apalagi tadi sudah bertemu dengan sapi pendek. Ya, jadi sekarang udah semangat lagi. Terima kasih Pak Gembala dan Ibu. Terima kasih banyak. Ya, yuk kita langsung buka firman Tuhan saudara. Bawa Alkitab semua. Ya, bawa Alkitab semua ya. Yang gak bawa juga bilang aja bawa ya. Oke, saudara, Matius pasal 4. Kita buka firman Tuhan dari kitab Matius pasal yang keempat, saudaraku yang kasih lihat Tuhan. Kitab Matius pasal 4. Haleluya. Sudah? Matius pasal 4? Baca sama-sama saudaraku yang kasih lihat Tuhan ayat 1 sampai 11. Satu tema. Ya, apa judulnya di situ? Pencobaan di padang gurun. Yuk baca sama-sama dengan bersuara saudaraku. 1, sudah dapat ya? Oke, di depan juga sudah ada. 1, 2, iya. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai. Dan setelah berpuasa 40 hari 40 malam, akhirnya maka datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi
dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Ya, saudaraku yang kasih oleh Tuhan, mohon izin saya menjelaskan sedikit lebih dahulu. Sedikit saja supaya saudaraku bisa tahu. Bahwasannya Alkitab ini, Alkitab yang saudara dan saya miliki adalah Alkitab terjemahan baru yang diterjemahkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Betul ya? Kita punya satu lembaga yang kita kasihi dan doakan, itulah LAI, Lembaga Alkitab Indonesia. Nah, tetapi saudaraku sebagai suatu masukan buat LAI, saya pernah menyampaikan bahwa Alkitab kita, sekali lagi ya, bahwa Alkitab saudara dan saya dalam bahasa Indonesia terjemahan baru ini, saudaraku yang kasih oleh Tuhan, banyak mengalami kekurangan terjemahan. Ngerti ya? Banyak mengalami kekurangan terjemahan. Ketika berapa tahun yang lalu, saudaraku yang kasih oleh Tuhan, berapa tahun yang lalu maksud saya pernah menyampaikan ini di waktu saya diundang sebagai pembicara dalam rangka ulang tahun Lembaga Alkitab Indonesia. Dan pada waktu itu saudaraku yang saya sampaikan adalah bahwa Alkitab kita, saudara dengerinnya pelan-pelan nih supaya jangan salah kutip. Alkitab kita yang terdiri dari 66 buku, 1198 pasal, dan 33.103 ayat, itu mengalami kekurangan terjemahan. Bahkan saudaraku yang kasih oleh Tuhan, ada yang keliru. Ada yang keliru. Yang keliru apanya? Terjemahannya, bukan firmannya. Paham sampai sini ya? Jangan sampai saudaraku yang kasih oleh Tuhan nanti satu saat nanti ngomong gini, tadi pagi gue kebaktian di Glow, pendetanya siapa tuh nggak tahu tuh namanya gitu, agak-agak gimana gitu, pokoknya jelek deh. Terus dia bilang gini, terus dia bilang begini, masa firman Tuhan nggak tepat? Saudara jangan bilang begitu ya. Ini saya percaya direkam, jadi saudaraku nanti kalau sampai ada yang ngesu saya dibilang, oh Andi Panggabean udah mulai sesat tuh, bilang firman Tuhan nggak tepat. Saudaraku yang saya balik su. Ya, paling kalau saudara su saya untuk masuk penistaan agama, saya su saudara traktir saya di Royal Jet. Kalau sampai saudara salah. Kenapa? Karena saya tidak pernah bilang firman Tuhan salah, tapi yang saya bilang adalah bahwa Lembaga Alkitab ada beberapa ayat yang tidak tepat terjemahannya. Saya mohon izin, saya tidak bisa menyajikan pada saudara karena makan waktu kita berjalan dengan cepat, sementara materi saya cukup panjang. Nah, tetapi salah satu yang sudah bisa lihat adalah, coba lihat lagi Alkitabmu, judulnya apa? Pencobaan di padang gurun. Nah, inilah satu ayat, ini adalah salah satu bagian Alkitab yang saya kritisi kepada Lembaga Alkitab. Kenapa? Karena saudara bayangin gak gini, namanya judulnya adalah pencobaan di padang gurun. Berapa kali Yesus dicobai? 3 kali. Saudara harus tahu, dan tadi kalau baca sambil diresapi tidak sambil melamun, makanya kesimpulannya gini. Ternyata pencobaan di padang gurun hanya terjadi pada pencobaan yang pertama. Yang kedua dan yang ketiga tidak di padang gurun. Jadi judulnya nggak bisa begini sebenarnya. Nah kalau saudara punya Alkitab bahasa Inggris, maka saudara akan ketemu dengan judul bunyinya begini. Saya pakai Alkitab bahasa Inggris. Satan tempts Jesus. Ini tepat Pak. Karena judulnya adalah setan mencobai Yesus. Bukan Yesus dicobai di padang gurun. Karena Yesus 3 kali dicobai, tidak semua di padang gurun. Sampai sini bisa paham ya? Oke, yuk mari sekarang kita masuk saudara pada materi saya. Saya di depan sini saudaraku yang kasih oleh Tuhan membawa caption. Saudara mari kita lihat, judul saya adalah pencobaan. Ya, dari kitab Matius pasal yang pertama ayat 1 sampai 11. Nah saudaraku yang kasih oleh Tuhan, gambar berikut. Ini adalah gambar di mana menggambarkan tentang Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Ya, nih gambarnya kayak begini. Ya, iblisnya sopan juga ya, nunduk gitu ya, terus kemudian ya. Lalu Yesus. Nah, apa pencobaan Yesus yang pertama saudaraku? Kita tahu Alkitab bilang begini. Karena waktu itu Yesus berpuasa 40 hari 40 malam. Saudara bayangin gak kalau puasa 40 hari 40 malam rasanya gimana? Kita jangankan 40 hari 40 malam ya. Saya terakhir makan kemarin
jam berapa Bun? Kita makan kemarin jam 6 sore kalau nggak salah ya. Dan tadi pagi berangkat kami sudah mulai agak sedikit lemas. Khotbah pertama agak-agak, ya puji Tuhan tetap kuat, tapi agak slow. Saudara tadi yang waktu yang pertama pasti agak lihat saya ya. Saya agak slow. Tapi sekarang saya semangat. Karena tadi Bapak dan Ibu Gembala sudah mencas saya di bawah. Ya, pakai colokan listrik masukin sini. Ya enggak dong. Ya pokoknya enak banget deh yang di bawah. Saudara yang belum pernah coba menu-menu Royal Jet, jangan lewatkan kesempatan baik ini. Sehabis ini silahkan pergi ke bawah. Ya, semua yang makan di sini semuanya enggak dapat diskon. Enggak. Ya apa hak saya ngomong, bisa potong PK baru tahu loh gitu kan. Ya jadi saudara kan pokoknya yang penting, pokoknya harga itu sebanding dengan rasa ya. Oke silakan turun ke bawah langsung masuk duduk di tempat sampai sore boleh ya. Oke. Nah saudaraku yang kasih oleh Tuhan, apa sih yang ditantang oleh iblis kepada Yesus? Ya, iblis bilang begini, lihat ada batu, robahlah jadi roti. Saudaraku tahu nggak padang gurun? Yang belum pernah ke padang gurun, saudaraku coba deh rasain sekali waktu. Tapi jangan padang gurun yang ada di Bromo, bukan, harus yang di Israel. Harus ada di Israel. Nah sekedar informasi aja, tadi udah mohon izin sama Pak Gembala, saya ada bulan Desember nanti ke Israel gitu. Nah bersama saya kita bisa lihat padang gurun. Kalau boleh, kalau mau saudara boleh tinggal di padang gurun sampai nanti pulang. Jadi kami biarkan kami di hotel, saudara di padang gurun aja gitu kan. Ya. Maka padang gurun isinya hanya batu-batuan Pak. Pasir, batu-batuan, sejauh mata memandang saudaraku cuman gersang dan banyak batu. Dan waktu itu Yesus lapar karena 40 hari 40 malam tidak makan, lalu iblis tidak berkata robahlah pohon jadi, karena apa? Jarang pohon saudara, yang ada batu, robahlah batu jadi roti. Gambar berikut, kita lihat gambar berikut saudara. Iblis berkata robahlah batu jadi roti. Sekarang saya tanya sama saudara, menurut saudara mudah atau susah Tuhan buat batu jadi roti? Jawab saya. Mudah atau susah? Mudah. Saudara perhatikan, jangankan cuma robah batu jadi roti. Dunia isinya dan semua cakrawala Tuhan yang ciptakan. Setuju? Dan Tuhan menciptakannya nggak pakai kerja keras yang keluar keringat sampai kayak darah. Tuhan itu kuasa, Ia menciptakan semua dalam 6 hari, Kejadian pasal 1 hanya dengan kun fayakun. Jadi maka jadilah. Apalagi cuma batu jadi roti. Jangan cuma batu jadi roti bro, batu jadi roti ada selai keju, kacang, syem. Wow, buat Tuhan mah mudah sekali saudara. Tapi pertanyaan saya jawab, Yesus nurut nggak? Yesus nurut nggak? Enggak, kalau gitu mari kita simpulkan. Dengerin baik-baik hai anak Tuhan. Semudah apapun suruhan iblis, sekali lagi, semudah segampang apapun suruhan iblis, jangan pernah diikutin Pak. Jangan pernah diikutin. Suruhan iblis yang mudah gak usah diikutin tuh contohnya apa Pak Pendeta? Contohnya mitos. Kita adalah orang yang berasal dari suku-suku yang ada di Indonesia. Kita punya mitos masing-masing. Ya, yang saya tahu orang Jawa. Ini dengerin Pak, tolong jawab saya Bu. Ibu-ibu ini paling suka dengan mitos. Kalau ada yang berkata gini, kalau orang makan duduk di pintu, apa jadinya? Ngalingin, betul. Ya iya, bukan itu Pak, ngalingin ya iya. Cuman maksud saya orang Jawa bilang kalau makan di pintu apa jadinya? Berat jodoh, betul. Betul? Saudaraku terbukti enggak itu? Enggak. Saya banyak kenal orang yang makannya enggak pernah di pintu. Tapi udah umur 40 belum kawin-kawin juga. Enggak pernah di pintu tuh, tapi enggak kawin juga. Sementara banyak orang juga yang makannya di pintu terus, maklum dia tinggal di kos-kosan. Kan makan di pintu, kalau di dalam kan sumuk. Karena kos-kosannya nggak pakai AC. Gitu kan, maklum dana terbatas. Jadi kalau makan buka pintu terus duduk, terus ngobrol sama kosan sebelah, lu makan apa di situ? Gitu kan. Gue mie instan nih, ada telurnya kagak? Gue dong pakai telur gitu kan. Nah makan di pintu, dengerin. Yang kayak gini-ginian tahu dong ya kan, yang suka ada di sekitar Jakarta Barat. Makannya di pintu tiap malam, terus kawin terus lagi. Ini kenapa pada ketawa, kayak ngerti aja. Ngerti ya maksud saya? Apalagi sih mitos-mitos? Mitos-mitos yang berkata bahwa kalau Bapak Ibu pindah rumah, jangan lupa bawa tanah dari rumah lama untuk disebar di tanah di rumah yang baru.
supaya suasana at home di rumah lama terbawa. Jangan lupa jangan cuma tanahnya, airnya juga. Dulu saya pindah rumah digituin tuh sama tetangga, Pak bawa air Pak dari sumur sini, nanti di sana taruh di sumur sono. Emang ngaruh kali segini ya? Terus udah gitu pada bego lagi ngikutin aja ya. Saudaraku sekali lagi semudah apapun suruhan iblis tidak boleh diikuti. Ya saya dosen, saya mengajar beberapa mata kuliah antara lain tentang setan Pak. Satu kali kita praktek kan, jadi di ujung semester tuh kita praktek. Nah cari orang kesurupan. Orang kesurupan diusir-usir 4 jam gak keluar-keluar. Tapi kan didesek terus tuh, darah Yesus lah segala macam. Lama-lama setan gak tahan, setannya mau keluar. Tapi sebelum keluar dia bilang gini sama mahasiswa saya. Oke, aduh gue udah ngos-ngosan nih. Lu pada nyiksa gue loh, gue mau keluar deh. Terus mereka bilang, ya makanya keluar dalam nama Yesus. Ya tapi sebelum gue keluar nih terus terang bro, 4 jam gue disikat terus, gue aus. Minta air dong segelas katanya gitu. Jadi dia minta air segini saudara. Mudah apa susah? Mudah. Mahasiswa saya lupa teorinya. Dia langsung ngambilin satu gini. Dia bilang, nih minum, habis itu keluar ya. Iya gitu. Diminum lah kan sama dia. Begitu udah selesai minum, udah sekarang lu keluar dong sekarang. Dia bilang, kagak mau. Lah lu bohong. Nah emang lu kan gak tahu firman Tuhan bilang bahwa gua adalah pembohong. Iblis aja ngerti lu dia pembohong. Malah dia bisa nyebut, Yohanes 8 ayat 44, aku adalah bapak pendusta, lu bego gue bohongin. Mahasiswa bengong-bengong, oh iya juga ya, dia bilang gitu. Saudaraku yang kasih lihat Tuhan, bego gak? Bego, kenapa? Karena gini maksud saya, yang pertama, dia dibohongin iblis. Udah gitu nuduh iblis bohong, ya iyalah dia bapak pendusta. Yang kedua, iblis itu roh, mau minumnya gimana coba? Iblis gak perlu minum, iblis gak perlu dimsum. Yang perlu dimsum pendetanya. Yang perlu makanan itu kami. Roh gak perlu Pak. Ya kan? Dan yang ketiga saudaraku waktu kemudian dibilang perintah keluar, dalam nama Yesus keluar. Dia bilang gini, jangan coba-coba perintah saya ya. Justru kamu yang sekarang yang saya perintah. Kenapa? Karena kamu barusan saya minta air putih kamu nurut. Tuh, ya, akhirnya jadi kebalik deh. Bukan dia ada di dalam pengaruh, bukan iblis di dalam perintahnya si anak Tuhan ini, tapi malah kebalikan. Jadi saudara-saudara jangan percaya mitos. Nih orang Batak, siapa orang Batak di sini? Saya mau keras sama orang Batak nih. Kenapa kau kalau habis nguburin saudara kau cuci muka di kuburan? Buat apa itu? Supaya lupa? Enggak, maksudnya supaya bersih aja. Mandilah sekalian di atas kuburan mama kau itu. Iya kan? Yang kau kubur bapak kau, mama kau, mandi sekalian di situ. Jangan cuma cuci muka. Ternyata itu mitos-mitos yang mengandung okultisme. Jangan dong, gitu ya. Oke, saudaraku yang kasih oleh Tuhan, bicara tentang batu dari roti, saya jadi teringat ada sebuah lagu. Saudara perhatikan, caption berikut. Lagu ini ada yang pernah tahu nggak? Saya nyanyiin ya, walaupun suara saya bagus, tapi saya mau coba nyanyiin. Nggak begitu bagus. Judul lagunya adalah We Are The World yang dikarang oleh Michael Jackson, almarhum Michael Jackson. We are the world, we are the children, we are the ones who make a brighter day. So let's start giving. There's a choice we're making, we're saving our own lives. It's true we'll make a better day, just you and me. Masih ingat lagu itu? Ya, yuk kita coba lihat sekarang bait 2-nya. Verse 2-nya bilang begini. Send them, turunin dikit ya, send them your heart. Kenapa ngasih contoh terus kita mati di tempat ya? So-so nyanyi. Mana? Send them your heart so they know that someone cares and their lives will be stronger and free. Perhatikan nih yang saya tebelin. As God has shown us by turning stones to bread. Seperti Tuhan pernah memperlihatkan pada kita merubah batu jadi roti. Siapa yang robah, Mike? Lu baca Alkitab mana? Alkitab yang benar tidak pernah Allah memperlihatkan batu jadi roti. Yang ada justru yang suruh robah batu jadi roti setan. Berarti God yang dia maksud siapa? Setan. Saya minta maaf bukan tuduh Michael pengikut setan, tapi lihat dari segi keluarga The Jackson, berantakan. Dan akhirnya Michael pun mati dengan tidak wajar. Satu lagi yang saya kritisi dari lagu ini, karena saya ngajar 7 mata kuliah Pak di STT. Salah satunya tentang musik gereja, 2 tentang setan.
tapi satu tentang musik gereja. Bunyinya gini nih. We are the world, we are the children. Saudara bayangin ya, dia bilang gini, we are the world, we are the children, so we are the children of the world. Begitu kan jadinya? Betulkah kita adalah anak-anak dunia? No, we are not the children of the world. Instead, we are the children of God. We are the children of Jesus. We are not the children from this world. Makanya saudaraku, surat Paulus berkata kewarganegaraan kita bukan dari dunia ini. Berarti sangat confirm bahwa lagu ini bukan lagu rohani. Lagu ini bahkan sebenarnya tidak boleh dinyanyikan oleh anak-anak Tuhan. Kita bukan anak dunia. Sampai sini paham ya? Nah ini salah satu contoh batu jadi roti yang diputar balik oleh si Michael Panjaitan itu. Michael Jackson. Michael Panjaitan orang Grebei lain ya. Nah jadi saudaraku yang kasih lihat Tuhan, mari sekarang gambar berikut. Apa jawab Yesus? Apakah Yesus nurut? Tidak. Yesus bilang begini, manusia tidak hidup dari roti saja. Ingat, ada kata saja Pak. Kalau tidak ada kata saja mati kita semua. Syukur Tuhan pakai kata saja. Manusia tidak hidup dari roti saja. Berarti roti perlu. Tapi juga hidup dari firman. Lalu kemudian ada yang berkata, Pak Pendeta, oke lah roti makanan. Tapi apakah firman makanan? Ya, terus maksudnya apa? Dirobek tiap hari selembar, digunyah. Hidup enggak bengek Pak. Ya kan, kau ngunyah kertas. Kalau gitu sebenarnya apa yang dimaksud dengan makanan dalam buat roti dan buat firman? Gambar berikut. Dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-15 ayat yang ke-44. Sekali lagi kalau saudara membuka bagus, enggak catat saja. Dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 44 saudaraku, di firman Tuhan berkata gini, yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohania. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohania. So, saudara lihat diagram saya di depan, maka di sini ada gambar. Yang paling kanan saudara, yang paling kiri kalau dari arah saudara adalah physical body. Itulah tubuh jasmani, alamiah. Dan di sebelahnya adalah spiritual body atau tubuh rohania. Jadi saudara perhatikan baik-baik, manusia harus mempunyai dua tubuh. Satu namanya tubuh jasmani, satu namanya tubuh rohani. Nah saudaraku persoalannya adalah sebagai berikut. Kedua tubuh ini harus mengalami hal yang sama. Apa saja hal yang sama? Yang pertama, dua-duanya harus dilahirkan. Sampai sini dipahami? Sekali lagi, ada tubuh jasmani dan rohani. Dan dua tubuh ini harus sama-sama dilahirkan. Yang tubuh jasmani dilahirkan. Saya ingin tanya, siapa angkat tangan di sini yang datang ke dunia tidak karena proses kelahiran? Ada? Ada? Angkat tangan. Mungkin kalau nggak dilahirkan, mungkin dilepehin. Ayo, siapa? Mungkin siapa tahu. Siapa tahu makmu lagi batuk pilek tuh, jadi orang gitu kan. Siapa tahu berarti engkau berasal dari apa gitu kan. Atau siapa di sini kakaknya Pinocchio, engkau terbuat dari kayu yang dibuat oleh paman Gepeto, lalu kemudian jadi orang. Ada? Enggak. Berarti kita semua pernah dilahirkan. Betul apa tidak? Baik, kalau gitu mari sekarang perhatikan. Yang harus dilahirkan tidak cuma jasmani ini, saudara. Tapi tubuh roh pun harus dilahirkan. Kesimpulannya, bahwa manusia lahir ke dunia belum punya tubuh roh. Semua. Termasuk kami para pendeta, kami nggak punya tubuh roh. Makanya kami harus punya tubuh roh. Kapan? Ketika kami berdoa membuka, ketika saudara dan saya kita buka hati berdoa menerima Yesus. Itulah yang disebut dalam Yohanes pasal 3, mulai dari ayat 3 sampai 7, engkau harus dilahirkan kembali. Engkau dilahirkan kembali bukan bicara tentang baptis selam. Itu pun adalah, makanya Yohanes pasal 3 ayat 5 yang berkata, jika engkau tidak dilahirkan dari air dan roh, maka engkau tidak dapat masuk kerajaan sorga. Saudaraku minta maaf, banyak pengkhotbah alegori yang berkata bahwa lahir dari air dan roh. Berarti kalau mau masuk sorga harus lahir dari air dan roh. Air dan roh berarti bicara tentang apa? Tentang baptisan. Itu adalah penafsiran yang alegori. Malah kalau saya agak sedikit keras, keliru sama sekali. Kenapa? Karena engkau harus baca bahasa Yunaninya. Saya mohon izin saudaraku yang kasih oleh Tuhan, karena kata air di dalam Yohanes pasal 3, ayat yang kelima, itu tidak pakai bahasa, kita tahu bahasa aslinya bahasa Yunani ya. Saudara masih ingat gak bahasa Yunaninya air apa? Bahasa Yunaninya air, gampang. Sebuah merek. Iya, Aqua, bukan Oasis. Aqua itu adalah bahasa Yunani, artinya air. Tapi saudara harus tahu bahwa Yohanes 3 ayat 5 tidak pakai kata aqua, tapi pakai kata hudor. Apa itu hudor? Sekarang mari saudaraku lihat ke depan, supaya saudara lihat. Lihat jari saya, bukan ke depan.
Manusia harus 2 kali lahir. Untuk punya lahir dari air, lahir dari Roh Kudus. Apa yang dilahirkan dari air dan apa yang dilahirkan dari Roh Kudus? Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-6, ayat setelah ayat 5, ayat 6 bilang gini. Yang dilahirkan dari daging adalah daging, yang dilahirkan dari roh adalah roh. Saya saudaraku yang kasih oleh Tuhan, mari kita simpulkan. Ayat 5 dan 6 adalah ayat yang tidak boleh dipisah sama sekali. Enggak boleh dipisah. Berarti kalau dikorelasi ayat 5 dan 6 berkata begini. Yang pertama, engkau harus lahir dari air, keluarnya daging. Yang kedua, lahir dari Roh Kudus, parakletos, keluarnya pneuma, tubuh roh. Maka mari kita simpulkan. Kalau gitu air yang pertama ini pakai kata hudor bicara tentang apa? Karena dari kata hudor keluarnya daging, maka saya mau tanya sama ibu-ibu semua dan juga kepada kita semua. Waktu kita masih di dalam perut, bentuknya janin, di dalam rahim, dikelilingi apa? Apa namanya? Hudor itu ketuban, itulah Yohanes 3 ayat 5. Kenapa jadi baptisan? Siapa pernah dibaptis di sini di dalam ketuban ibunya? Ternyata saudaraku selama ini terlalu banyak khotbah-khotbah yang keliru karena tidak mengerti bahasa aslinya. Lagi pula kalau saudara hanya berkata bahwa orang yang masuk surga harus baptis air. Baptisnya apa dulu nih? Kan kita tahu kan ada dualisme baptisan. Satu percik kayak kembang dan satu celup kayak teh. Alias selam, betul? Lalu kemudian kayak kita orang GBI, gereja saya, gereja Rasuli, kita punya baptisan yang sama, selam. Kalau kita nggak punya pengertian yang benar, kita pecah belah gereja. Lalu kita berkata kepada orang HKBP, GKI, Katolik, dan berkata gini, karena kalian baptisnya cuma dipercik, neraka kalian semua. Jadi yang masuk surga cuma orang GBI. No way man, nggak bisa begitu. Dan firman Tuhan tidak bisa untuk dipermainkan demi kepentingan gereja, tidak. Firman Tuhan harus disampaikan demi kepentingan firman Tuhan itu sendiri, bukan demi kepentingan gereja. Sampai sini bisa dipaham saudara ya? Gitu. Tapi kalau saudara tanya sama saya, tapi kan baptis yang benar selam Pak Pendeta. Setuju, saya belajar teologi. Saya tahu bahasa aslinya. Bahkan saudaraku saya sudah penelitian, tadi saya saksi di baktian pertama. Penelitian saya tentang Israel kok. Bahwa baptisan yang sesungguh-sungguhnya adalah baptisan selam dan dewasa. Siapa yang merubah baptisan selam dewasa menjadi baptisan percik dan ada anak-anaknya? Saya tidak jelas panjang lebar karena perlu 2 SKS sendiri Pak jelasin itu. Saya sungguh, saya serius, saya nggak bercanda. Saya mengajar mata kuliah yang namanya eskatologia, salah satu silabusnya tentang agama Babel. Yang merubah Konstantin abad ketiga. Dialah yang merubah banyak kekristenan. Natal jadi 25 Desember lah, Paskah pakai telur lah, bawa baptisan anak-anak lah, tadinya selam jadi percik, itu Konstantin. Kalau dia hidup sekarang kita rajam aja udah rame-rame deh. Dia ngerusak gereja Pak. Tapi puji Tuhan Roh Kudus tercurah, sekarang zaman pencerahan. Lewat hamba-hamba Tuhan kita sekarang back to the Bible, kembali ke Alkitab. Tapi berarti gini deh, walaupun kita kembali kepada Alkitab, jangan juga menghina gereja lain. Setuju apa tidak? Kita nggak boleh bilang gini, kalian neraka semua. Karena nyanyinya cuma pakai organ, nggak pakai tepuk tangan. Kalian neraka semua, karena di sorga nanti cuma tepuk tangan. Tahu dari mana ke sorga juga belum kau? Gitu kan, jadi kita nggak boleh jadi hakim. Oke, yuk kembali lagi ke sini saudara. Berarti 2 kali lahir saudaraku yang dimaksud menjadi mempunyai tubuh jasmani dan rohani adalah bicara tentang kelahiran. Air dan roh itu bicara tentang kelahiran. Air itu bicara tentang ketuban, roh itu bicara tentang Roh Kudus. Nah, mari sekarang kita lihat yang kedua. Tadi kan saya bilang gini, kedua tubuh ini baik jasmani maupun rohani harus mengalami yang sama. Yang pertama dua-duanya harus dilahirkan. Tapi yang kedua adalah dua-duanya harus makan. Yang makan tidak cuma tubuh jasmani, tapi juga tubuh rohani. Nah pertanyaannya sekarang, makanan buat jasmani apa? Ayat Tuhan jawab tadi kan Matius 4 ayat 4. Manusia tidak hidup dari roti saja, tapi juga dari firman. Gambar berikut, kita lihat Mas Obama sedang makan roti. Sebagai roti perpisahan karena sebentar lagi ia akan turun tahta. Saudaraku dia makan roti. Bisa dibeli di mana ini? Di lantai dasar di Royal Jet. Ya, bisa. Ya, pokoknya kalau saudaraku tahu ini di bawah, ya. Karena Mas Obama pernah makan di bawah. Waktu saya lagi nanya sama dia secara imajiner. Jadi imajinasi saya berkata Obama pernah makan di bawah. Sebenarnya namanya Bama, cuman dipanggilnya gini, Obama gitu. Jadi akhirnya jadi Obama, ya. Jadi saudara lihat dia makan roti, ya, apalagi pakai kentang begitu. Ada di bawah? Ada. Tadi saya lagi mau naik aja tempe ada.
ikan selar ada Pak, tadi makanannya siap. Saya pikir gini, tahu gitu gue duduk di situ tadi gitu kan. Ada ikan selar ya, segala macam. Tapi itu makanan orang dalam. Saudaraku silahkan nanti habis ini turun ke bawah ya. Oke, kalau gitu sekarang saudaraku buat apakah makanan roti ini? Buat makanan buat tubuh jasmani. Bagaimana dengan tubuh rohani? Berikut, tubuh rohani makan firman. Selamat makan saudaraku yang kasih oleh Tuhan. Telah tersedia sendok garpu dan peralatan makan. Dan ini menu utamanya, firman Tuhan. Pertanyaan saya, tolong jawab. Berapa kali makan sehari? Makan, enggak gini, pertanyaannya gini dulu. Makan itu setiap hari atau seminggu sekali? Kalau setiap hari berapa kali? Berapa kali sehari? 3. Kita ngomong yang umum, 3 kali. Betul? Tolong jawab saya. Apa jadinya kalau tidak makan sama sekali? Berikut. Orang yang tidak makan sama sekali 1 hari Pak akan begini. Enggak ada tenaga. Jawab saya. Kalau 1 minggu enggak makan sama sekali. 1 minggu enggak makan sama sekali. Apa? Berikut. Betul? Seminggu nggak makan sama sekali. Dan jawab saya, sebulan lebih nggak makan sama sekali. Berikut. Kenapa mati pada ketawa? Mestinya pada nangis gitu, sedih. Aduh, oh iya juga. Pada ini pada rohnya beda jangan-jangan. Kenapa kalian kalau yang serem malah ketawa? Tapi nggak apa-apa ya, justru di sini diobati ya, di sini diobati. Kalau gitu saudaraku yang kasih oleh Tuhan, tolong saya tanya. Kalau gitu, apakah rohanimu masih sehat? Apa jangan-jangan sudah lemes? Atau jangan-jangan sedang sakit? Bahkan sudah mati. Saudara tanya sama saya, Pak Pendeta, saya sudah sebulan lebih nggak baca Alkitab. Tepatnya berapa lama? Sebulan lebih ya 5 tahun deh. Oh iya juga ya, sebulan lebih kirain 35 hari gitu ya. Nggak tahu udah 5 tahun nggak baca Alkitab. Saya mau ngomong langsung ya Pak. Kau sudah mati. Apanya yang mati? Enak aja. Tahu nggak? Bisnis saya maju terus. Harta saya bertambah. Oh aset saya berlimpah. Saya padahal nggak baca Alkitab. Jadi jangan bilang bahwa kalau saya nggak baca Alkitab saya nggak diberkati. Pak, saya ngomong lebih keras lagi. Bapak salah. Jadi teriak-teriakan kita. Kalau Bapak hanya menilai berkat secara jasmani, materi, itu salah. Karena berkat yang paling besar itu bukan material, tapi rohani. Saudara saya banyak kenal orang punya harta banyak, rumahnya indah di Pondok Indah, gede di Pondok Gede, dan elok di Pondok Elok. Tapi mati merana di Pondok Rangon, dan Pondok Kelapa. Pak, saya banyak orang kenal, waduh rumahnya Pak, saya minta didoain, seorang minta saya doain, saya pergi ke daerah Serpong. Itu daerahnya namanya Golf View. Halamannya langsung lapangan golf. Sampai saya masuk rumah nyari ruangan ketemu dia aja nyasar, itu dalam rumah. Orang di mana-mana di jalanan nyasar, ini dalam rumah nyasar. Saking luar biasanya. Saudara tahu? Begitu ketemu keluhannya, saya bilang ini Pak, Bapak bayangin Pak Pendeta, anak saya 5, seksnya luar biasa ngaco semua. 2 yang lesbian. Yang 2 punya anak di luar nikah. Saya bilang ya ampun, padahal sekolahnya pada di luar negeri semua ya Pak. Di Eropa semua. Gitu. Dan satu lagi Pak, saya berapa kali mau bunuh diri. Bapak ini ternyata pensiunan jenderal bintang 3. Oh punya pasukan banyak, bisa jaga dirinya. Tapi bunuh diri itulah persoalan dia. Saya tanya, apakah ini bahagia? Lalu dia tanya, Pak kira-kira saya kurang apa? Saya bilang gini, Bapak tidak hanya kurang, Bapak tidak dan kurang baca Alkitab. Mari kita lihat berikut saudaraku. Lalu tanya sama saya, Pak Pendeta, kalau rohani saya pingsan, sakit dan mati, so what gitu loh. Maka saudara perhatikan gambar di depan. Efesus, saudaraku saya di sini ada ayat yang namanya Efesus pasal 6 ayat 12. Maaf kalau dalam bahasa Inggris saya langsung baca dalam bahasa Indonesia. Dikatakan begini saudara, perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap ini dan roh-roh jahat di udara. Saudara lihat, ini manusia darah dan daging, satu orang.
Lawannya nggak ada, karena lawannya bukan lawan darah dan daging, tapi lawan roh jahat di udara. Saudara tahu nggak bahwa perjuanganmu setiap hari bukan lawan istrimu, bukan lawan suamimu, tapi lawan roh jahat. Hei, dengar istri-istri yang saat ini punya suami yang lagi digondol wewe. Boleh kau tersenyum tapi dengar baik-baik. Kau pukulin suamimu, kau cakar jambak, nggak bakal tobat dia, percaya. Malah tambah wewenya. Betul. Suami mana yang mau dipukul sama istrinya? Bales pukul, kalau perlu tinggalin, gitu kan Pak? Kenapa? Karena kau salah konsep. Kok saya lihat dari atas muka laki-laki sumringah semua ya? Dengerin Bu, kau tahu nggak bahwa suamimu begitu digondol kuntilanak kenapa? Karena ada roh kuntilanak yang mengikat. Mestinya yang kau lawan bukan suamimu, tapi roh yang mengikat suamimu. Suamimu kau bejek lalu diulek jadiin rujak, dengerin baik-baik. Selama rohnya masih ngikat, dia nggak bakal taubat. Makanya jangan salah konsep. Begitu pula suami kepada istri, begitu pula orang tua sama anak. Nah pertanyaannya sekarang kalau gitu roh jahatnya itu bisa nggak dilawan dengan tubuh darah dan daging? Saudara di sini ada nggak yang karateka, judoka, taekwondoin, bela dirinya banyak, udah sabuk hitam dan 1 dan 2. Tapi saya mau kasih tahu, danmu mau dan 5 dan 7 tetap kalah dan kawan-kawan, ngerti? Lawanmu ada dan kawan-kawan, berarti 7 orang, kau 1, ya selesai lah. Walaupun danmu 7. Saudaraku yang kasih lihat Tuhan, bisa nggak kita karateka lalu kemudian pergi ke kuburan lalu bilang gini, hei setan di kuburan ini, keluar lu semua. Begitu keluar saudara bisa lawan nggak? Saudara tahu dong tampang-tampang setan kan nggak ada yang ganteng-ganteng ya. Begitu keluar, saudara, lawan jangankan menang saudaraku, lawan pun tidak. Berarti mari sekarang lihat konsep di depan. Lawanmu bukan lawan darah, lawanmu adalah roh-roh jahat di udara, berarti nggak bisa dilawan dengan tubuh jasmani. Berarti lawannya dengan apa? Dengan tubuh rohani. Tapi gimana tubuh rohanimu dapat melawan roh jahat? Wong tubuh rohanimu lemes. Saudara pernah mungkin nggak ketika petinju seperti Chris John masuk ke atas ring, lalu kemudian dalam keadaan begini, menang nggak dia? 1 ronde, walaupun lawannya kelasnya di bawah. Tapi kalau orang naik ring dengan keadaan sedang diare, sedang batuk pilek, udah nggak enak, demam tinggi, selesai. Makanya saya nggak heran kenapa banyak orang Kristen secara harta, pekerjaan, materimu hebat. Kau datang tadi naik mobil paling mahal, tapi hari lepas hari, Senin sampai Sabtu, hidupmu kalah terus menerus. Lalu tanya sama Pak Roni, Pak Pendeta, kenapa ya Pak saya begini? Tolong doain Pak. Jangan cuma Pak Roni, Pak Gembala, tambah Pak Andi, tambah lagi dengan hamba-hamba Tuhan, Pak Daniel dan sampai Pak Gilbert pun kau datangkan. Nggak cukup, datangin pendeta-pendeta besar se-Indonesia, baik yang nama besar maupun yang badan besar. Kan banyak pendeta badan besar dan perut besar. Jangan cuma pendeta Indonesia, datangin dari luar negeri. Billy Graham, apalagi? Siapa lagi? Benny Hinn, Suzette Hatting, batengin semua. Jangan cuma didoain pakai urapan minyak urapan, enggak. Kita rendam di drum, isinya minyak urapan. Setelah kita doain Pak, kita pulang, kau pikir kau bisa menang? Enggak, tetap kalah. Makanya kalau ada orang datang ke saya minta didoain konseling Pak, yang saya tanya cuma begini pertama, dengerin dulu, karena kan orang curhat kan 30% dia udah rilis. Selesai lalu menurut Pak Pendeta gimana? Pertanyaan cuma gini, Ibu rajin baca Alkitab? Bapak rajin baca Alkitab? Gitu. Pasti jawabannya gini, Bapak nggak nyambung deh nanyanya, saya cerita masalah saya apa kok nanyanya itu? Tolong jawab saya dulu, apakah Anda baca Alkitab setiap hari? Dulu iya Pak, tapi udah 2 tahun saya nggak lagi. Habis itu masalah datang, justru itu kuncinya. Karena kau nggak sehat secara rohani, masalah datang kecil pun kau sudah KO. Gambar berikut. Saudaraku yang kasih oleh Tuhan, mohon izin bagi saudara yang sudah pernah lihat struktur ini. Saya masih ingat dulu diundang oleh Pak Gembala KKR Soleh Malam di sini, saya bawain tema ini. Tapi waktu itu mungkin just in case saudara belum datang, sekali lagi saya ulang. Bagi yang sudah pernah lihat, tolong sabar. This is Satan's spiritual structure according to Ephesians chapter 6 verse 12. Ini adalah struktur organisasi setan berdasarkan Efesus pasal 6 ayat 12. Saudaraku perhatikan baik-baik, inilah 4
4 baris struktur organisasi setan. Makanya menyebutkan Efesus 6 ayat 12 harus lengkap dan terstruktur. Banyak orang bilang ini perjuangan kita bukan lawan darah daging tapi lawan roh-roh jahat di udara. Nggak boleh. Saudara perhatikan. Perjuangan kita bukan lawan darah dan daging tapi melawan pemerintah-pemerintah. Itulah setan or Lucifer. Penguasa-penguasa itulah Beelzebub. Penghulu-penghulu dunia yang gelap inilah yang warna ungu pink. Dan roh-roh jahat di udara. Jadi saudaraku kira-kira kalau dalam struktur TNI, dulu saya latar belakangnya dari TNI kira-kira gini. Jenderal, perwira tinggi, perwira menengah ya. Lalu kemudian ini adalah perwira-perwira menengah, yang ini adalah sersan dan prajurit, bintara tamtama. Gitu. Kalau struktur pemerintahan kira-kira itu presiden, wakil presiden, ini kementerian nih, kementeriannya tuh. Yang 7 itu kementeriannya dan ini adalah para pelaksana-pelaksananya. Nah saudaraku yang kasih oleh Tuhan, saya angkat satu kasus aja sebentar. Saudaraku yang kasih oleh Tuhan mohon izin, karena memang sebentar lagi sudah sampai kepada putusan pengadilan dan sudah hampir kepada selesainya pengadilan tingkat pertama, itulah pengadilan negeri, maka saya berani mengangkat kasus ini. Yang sedang happening adalah kasus dari Jessica Wongso. Latar belakang saya adalah dari pengacara, saya lulusan dari Universitas Pancasila, dulu saya pernah magang di LBH Jakarta, dulu saya spesialisasi saya dulu adalah perdata sebenarnya, tapi saya dilatih oleh 2 profesor pidana, 1 Profesor Lubi Lukman dan Mulyana W. Kusuma. Beliau adalah dosen yang tidak cuma dekat, bahkan anaknya Pak Lubi Lukman, Prof. Lubi Lukman itu satu kelas dan satu tempat duduk sama saya dulu di kuliah. Jadi saudaraku, walaupun saya lulus dengan matra saya adalah hukum tata negara, tapi saya lebih banyak kerja untuk bidang perdata. Dulu saya banyak ngurus kawin, cerai, dan waris. Makanya bawa bukunya kemana-mana cuma 2 buku Pak. KUH Perdata atau BW dan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974. Jadi itulah saudaraku yang dulu saya pakai. Tapi ngikut Mas Mul, ikut karena beliau kan pakar pidana, jadi ngikutin dia. Sekedar aja, siapa tahu ini kayaknya sih ada yang saudaranya Jessica nih di sini. Dan ada saudaranya Mirna juga ya. Agak sulit bagi hakim memutuskan putusan yang confirm buat seorang Jessica. Makanya saudaraku sebuah diktum, sebuah keputusan hakim dalam sidang putusan adalah biasanya setelah baca konsiderannya, menimbang, mengingat dan sebagainya, memperhatikan sampai kepada putusan. Maka putusannya saudaraku biasanya ada 2 klausul. Yang pertama adalah berdasarkan bukti yang nyata, berdasarkan bukti yang otentik, berdasarkan bukti yang meyakinkan. Dan yang kedua, berdasarkan keyakinan kami para hakim. Maka saya sangat yakin, karena saya sangat feeling saudaraku, nanti putusan hakim, maka mereka bisa jadi akan menyampingkan klausul begini. Berdasarkan fakta yang meyakinkan. Karena fakta-fakta yang disajikan dalam 27 kali sidang semuanya nggak meyakinkan. Nggak ada sedikit pun gerakan bahwa si terdakwa itu ngangkat tangan lalu membubuhkan sesuatu. Nah. Tambah lagi minta maaf saudara, ini bukan soal ngomong tentang gender dan sara. Pengacaranya Batak lagi, waduh seru. Pengacara Batak tuh rata-rata bisa menang Pak. Jadi ini tips buat saudara kalau pilih pengacara. Ya, makanya kenapa kok pengacara banyakan Batak? Karena kami latihannya di Danau Toba. Ngomong pun teriak-teriak. Hargai saksi saya. Gitu. Oke. Tapi saya sangat kuat menduga secara rohani bahwa sang terdakwa itu diikat oleh roh jahat. Kok jadi saya yang jahat? Jangan lambat bro, bisa salah tafsir loh. Saudara lihat itu ada 7 departemen. Ya, saudara lihat ada 7 departemen. Saya dapat dikit aja, dari mulai departemen occult, lalu di sebelahnya ada sexual and lust, ada addiction and partying, lalu murder, lalu kemudian death and sickness, mind illness, dan unspeakable demon. Saudara lihat yang paling tengah departemen murder. Maka saudaraku, saya punya keinginan. Jadi kalau di sini ada saudaranya Jessica, boleh menjebatani saya, fasilitasi saya bertemu dia. Karena gini, apa yang diperlukan oleh seorang Jessica untuk didoakan? Pemutusan dari roh pembunuhan.
roh pembunuhan, tapi kan kata Pak Pendeta belum confirm, belum tentu dia membunuh, betul. Tapi lihatlah, hidupnya selalu ditingkahi dengan hal-hal yang berbau membunuh. Baik membunuh orang, membunuh diri sendiri, membunuh karakter, bahkan membunuh karakter sendiri. Pokoknya gini, bunuh semua. Dan gak tahu udah berapa nyamuk juga yang dia sudah bunuh. Paham sampai sini? Begitu pula dengan saudara di sini yang punya ikatan. Contoh saja yang paling gampang dan mungkin agak sedikit enak, seksual dan lust. Itu adalah dosa yang paling gak bisa dideteksi. Perbuatannya terdeteksi, tapi rohaninya jarang bisa terdeteksi. Kenapa? Karena itu kenikmatan, maaf kata saudaraku. Nah kalau saudara lihat di bawah, itu ada tulisan hitam yang tipis adalah contoh dari perbuatan setan itu. Contoh apa? Kalau dari departemen seks, ada homoseks. Jadi fenomena LGBT itu adanya di situ. Tahu LGBT, Bu? Lagi bete. Itulah LGBT. Ya, lesbian apa tuh? LGBT, lesbian, gay, transgender dan biseksual. Ada adultery. Hai anak-anak muda, nih siapa di sini lagi pacaran? Anak-anak universitas sekitar Grogol, engkau kos dari daerah di sini. Lalu kau kumpul kebo dengan temanmu, dengan seniormu. Hati-hati kau diikat dengan rasa seks. Kenapa? Karena salah satu perbuatan yang mengikat dengan roh seks adalah premarital. Pre artinya sebelum, marital artinya pernikahan. Jadi siapa yang belum diberkati, lalu kau pernah melakukan hubungan seks, menyerahkan keperawananmu, menyerahkan perjakaanmu, maka engkau diikat oleh roh ini. Gak heran sampai tua kau gak akan pernah bisa setia. Pasti ada petualangan-petualangan berikut. Kenapa akhirnya kau bangga jadi piara bergilir? Dan kenapa engkau bangga punya cewek banyak? Mestinya anak Tuhan itu punya satu, kesetiaan. Saya pernah hidup dalam ketidaksetiaan. Saya pernah hancur saudara. Tapi Tuhan pulihkan. Ketika kita mau balik sama Tuhan, Tuhan gak pernah buang kita. Makanya pesan Tuhan sampai di sini, hai anak-anak muda yang masih belum menikah, jaga kekudusanmu. Bagi yang sudah terlanjur, silakan saudara hubungi hamba-hamba Tuhan supaya engkau didoakan pemutusan dari ikatan seksual ini. Karena kalau enggak kau akan gitu terus saudara. Addiction and partying, ada drugs, smoking, alkohol, kafein dan lain sebagainya. Mind illness, sakit pikiran, ada depresi, akhirnya nervous, ujungnya bunuh diri. Saudara yang duduk dengerin khotbah nggak bisa diem, kaki goyang terus. Ya kecuali memang kau ada dua profesi, tukang beca atau tukang jahit. Makanya lagi duduk juga gini aja ya. Kecuali begitu ya, kecuali begitu ya. Ya kan cuma dua profesi yang membuat kakimu nggak bisa diam. Tapi kau singers tapi goyang terus, kan lucu. Penyanyi latar tapi goyang terus. Mentang-mentang singers itu merek mesin jahit juga sih memang singers. Tapi dia goyang terus. Hati-hati ya, berarti engkau harus ada pemutusan. Paling enggak kau diputuskan dari urat-urat saraf yang memang yang membuat engkau jadi begitu. Ibu punya anak, udah dilesin gak pinter-pinter. Matematikanya jelek terus. Senin lesin kuman, enggak juga. Saya nggak mau sebut asli, nggak dapat royalti. Senin les kuman, Selasa cipoa, nggak pinter-pinter juga. Nggak pinter juga, matematikanya jelek, terus ujung-ujungnya mama sembel, lalu ditoyor anaknya. Dasar kamu goblok amat sih, kayak papa tuh. Itulah sifat mama-mama. Oh waktunya habis, aduh maaf, ya, oke. Saya dikasih tahu waktunya habis, oke saudara kita selesai. Jadi saudaraku yang kasih lihat Tuhan yang ada ditoyor kan. Begitu ditoyor saudaraku dibilang gini, Pak, dasar goblok kayak papa. Mama-mama tuh gitu tuh. Asal anaknya dapat nilai 9, di sini anak mama, begitu goblok kayak papa. Kan gak adil ya Bu. Padahal kan apa dia lupa tuh anak patungan. Lah iya kan, emang dia ngelahirin sendiri. Emang ibu cacing Bu, kan enggak. Lagi juga kalau ibu bilang ini dasar goblok kayak papa, yang goblok ibu lah, udah tau orang goblok dikawinin. Udah waktu saya udah habis, nih ayo habisin, tuntasin. Gambar, lanjut. Nah yang kedua, jadi pencobaan yang pertama adalah pencobaan tubuh, yang kedua adalah jiwa. Yesus dibawa ke kota suci namanya Yerusalem dan ada bait suci. Berikut, Yesus diangkat ke bumbungan bait Allah lalu disuruh lompat. Saudara lihat setannya gede tuh, disuruh lompat.
Saudara, pencobaan apa ini? Yang kedua, jiwa. Jadi pertama tubuh, jiwa. Tapi Yesus menang nggak dari sini? Tetap menang. Oke, yang ketiga. Yesus diangkat ke sebuah gunung tinggi dan kemudian pada Yesus berikut diperlihatkan seluruh dunia dan kemewahannya. Berikut. Apa kata iblis? Semua akan kuberikan kepadamu asal engkau sujud menyembah. Saya tanya, Yesus menyembah enggak? Enggak. Berarti pencobaan secara apa yang ketiga? Pertama sudah tubuh, yang kedua jiwa, yang ketiga roh. Yesus menang enggak? Menang. Kalau gitu saudaraku, berikut, yuk kita tutup. Lagi, enggak, ini skip aja dah. Ini juga sebenarnya, tapi sudah skip aja deh. Skip. Skip lagi. Lanjut. Lagi, tuh ada setan bisikin. Lagi. Ya, ini dia. Saudaraku, 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Kesimpulannya gini. Saudara tahu nggak, ada yang punya ayat hafalan gini nggak? Ya, saya sebutin aja deh karena waktu kita habis. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatanmu. Saudara sambil nangis datang pada Pak Gembala dan semua staf Gembala dan sambil nangis gitu, Pak, pencobaan saya berat banget, Pak. Mau mati Pak rasanya gitu ya. Saudaraku, kau lebay. Kau bilang pencobaanmu berat. Dan dengar kata firman Tuhan, pencobaanmu biasa. Saudara protes, kata siapa biasa? Kalau Bapak ngalamin coba deh, pasti Bapak juga mau mati. Saya udah ngalamin tapi gak mati. Dengerin, kenapa kok akhirnya pencobaanmu disebut dengan pencobaan biasa? Karena Yesus pernah dicobai 3 kali luar biasa. Tubuh, jiwa, roh, dan Yesus menang. Kau paling dicobai cuma satu, Pak. Paling cuma ekonomi, paling cuma sakit, paling cuma masalah anak, masalah suami, paling juga cuma masalah psikologi, masalah tubuh, masalah kantong, uang. Lalu kau udah teriak Tuhan kayaknya luar biasa. Yesus 3 kali dalam satu waktu loh. Tubuh, jiwa, rohnya. Dan Yesus gak pernah kalah, Yesus menang. Makanya Yesus bilang, saya sudah ngalamin yang luar biasa. Makanya pencobaanmu semua biasa. Makanya biasa aja dong. Gitu. Jangan lebay. Datang nangis sudah kayak ngalahin film India. Mau mati rasanya, ya mati ya dulu deh gitu. Kalau saya jadi konselornya gitu. Pak rasanya mau mati, mati deh. Habis ini bunuh diri dulu baru datang ke saya. Ya kalau orang-orang kayak gini kita ledek-ledek, Pak, jangan diseriusin. Jangan saudara. Bapak bukan, emak bukan, bilang jangan. Biarin aja dulu. Orang kayak gini-ginian frustasi, bilang baru kemudian masuk firman. Berarti sekarang gini deh, kita simpulin tutup ya. Ada di sini yang sedang menghadapi pencobaan? Nggak ada yang besar. Toh semua persoalan pasti ada jalan keluar. Andaikan besok hakim memutuskan 20 tahun mengikuti sesuai dengan tuntutan jaksa. Percayalah, 20 tahun pasti berjalan. Syukur dia umur panjang, nggak mati dalam penjara, bebas juga. Belum lagi potong remisi, betul? Pak, orang sakit masuk rumah sakit, mau seminggu, 2 minggu, sebulan pun, toh nanti ada keluarnya. Baik sembuh maupun mati, kan gitu. Pokoknya pasti ada selesainya, kan gitu. Namanya di dunia ini mana ada sih persoalan yang terus-terusan sama kita? Nggak ada. Pasti ada jalan keluarnya. Betul? Tadi saya diskusi sama Pak Willy tentang pendeta Petro Condro. Sudah tak berdaya, pakai respirator. Dicabut, selesai dia. Tapi ya sudahlah, pertahankan aja terus nggak apa-apa. Kita dukung dalam doa ya Pak, pendeta Petro Condro. Tapi begini deh, nanti dia keluar kan pasti harus keluar dong dari rumah sakit. Keluar entah dia sedang jalan sendiri atau jalan dibopong orang, terserah aja. Pokoknya selalu ada jalan keluar. Amin. Kalau gitu apa kesimpulannya? Jangan pernah putus asa, jangan pernah tinggalin Tuhan. Tuhan sayang padamu, karena Yesus sudah jadi pemenang, maka engkau pun layak lebih dari pemenang. Maju terus dalam Tuhan, Tuhan memberkati saudara. Silakan pemain musik maksud saya untuk maju ke depan. Yuk kita nyanyi satu lagu saudaraku. Puji Tuhan. Saudaraku yang kasih oleh Tuhan, mari kita nyanyi. Kata-katanya begini, ujilah aku Tuhan, cobalah aku. Ambil tadi yang saya skip. Tahukah saudara bahwa kalimatnya sebenarnya tidak terlalu tepat? Karena tidak pernah ada kata ujilah aku, cobalah aku. Karena kita tidak boleh berkata Tuhan cobalah aku, karena Tuhan tidak pernah mencobai siapapun. Sebenarnya kata yang paling benar adalah begini Tuhan. Nah kata cobalah aku ini saudaraku sebenarnya keliru. Karena terjemahan Alkitabnya dari lembaga Alkitab.
Sebenarnya yang benar adalah begini. Examine me, O Lord, and prove me. Bukan test, bukannya tempt me. Sekali lagi, examine me, O Lord, and prove me. Berarti mestinya terjemahan Indonesia berkata gini, ujilah aku Tuhan dan buktikan aku Tuhan. Oke, ujilah aku Tuhan, buktikan. Buktikan aku Tuhan, selidiki hatiku dan batinku, mataku tertuju padamu. Katakan aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Mari berdiri, katakan, ku nyanyi. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Wanita saja dari awal katakan, ujilah aku Tuhan. Amin. Buktikan Tuhan. Buktikan aku Tuhan, selidiki hatiku dan batinku, mataku tertuju padamu. Sekarang yang pria, aku cinta padamu Tuhan. Ku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Mari bersama-sama sembah Tuhan, katakan, ku nyanyi Hosana. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak Beri tepuk tangan yang hebat bagi Tuhan. Dengan segenap hati bagi Tuhan. Hamba-Mu sudah selesai bertugas menyampaikan isi hati Tuhan. Hamba-Mu mengangkat tangan berdoa bagi setiap kami yang punya pencobaan, yang mengalami masalah, bahkan rasanya berat sekali. Sambil mengangkat tangan kami, artinya kami menyerah. Yang mau berdoa dengan saya karena engkau mau dilepaskan Tuhan dari pencobaan-Mu. Angkat tangan-Mu sebagai tanda bahwa kita nyerah sama Tuhan. Tuhan, lihat tangan-tangan yang terangkat. Kami nyerah Tuhan. Itulah sebabnya kami angkat tangan. Dan kami berharap ketika kami angkat tangan, Tuhan turun tangan, selesaikan masalah kami. Pencobaan apa sih yang besar? Sebenarnya nggak ada. Makanya Tuhan dengan
tegas berkata, pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa. Yang tidak Tuhan izinkan melampaui kekuatanmu. Karena itu saat ini hamba-Mu berdoa demi nama Yesus. Tangan-tangan yang terangkat ditolong oleh Tuhan. Hari ini pertolongan Tuhan dengan luar biasa bagi kami semua. Dalam nama Yesus semua ditolong. Yang sakit sembuhlah dalam nama Yesus. Yang punya masalah ekonomi, keuangan hari ini diberi Tuhan kecukupan, bahkan kelimpahan. Dan ingat ketika engkau berlimpah jadi berkat bagi banyak orang. Dan hari ini yang saat ini sedang mengalami tekanan hidup, mungkin pekerjaan, rumah tangga, turunkan damai sejahtera. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Damai sejahtera Tuhan turunlah atas kami semua ya Bapak. Terima kasih Bapak yang baik, kalau sebentar hamba-Mu ini Tuhan. Hamba-Mu ini sudah selesai berbicara. Tapi hamba-Mu berdoa, biarlah di dalam nama Yesus, pertolongan Tuhan yang ajaib turun. Tidak hanya hari ini, tapi dalam hidup kami sehari-hari. Kami ditolong Tuhan demi nama Yesus. Berkati Tuhan akan gereja-Mu, GBI Glow di Season City ini. Berkati hamba-Mu, gembala yang kami kasih, Pendeta Roni Sukamto bersama ibu dan seluruh keluarga. Associate Pastor, semua hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan. Yang dengan setia mengasihi Tuhan dan gereja Tuhan di sini. Kiranya Tuhan berkati. Apapun yang menjadi kerinduan dari hamba-Mu, Bapak Gembala dan semua gereja-Mu ini terjawab pada waktu Tuhan. Karena hamba sangat percaya gereja ini milik Tuhan, biji mata Tuhan. Terima kasih Bapak. Berkati setiap pekerjaan, program-program kerja dari gereja-Mu ini. Terima kasih Bapak. Pada akhirnya segala hormat kemuliaan hanya bagi nama Yesus saja. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Yang sudah ditolong Tuhan dengan iman, bukan cuma stimulasi, tidak cuma karena emosi, tapi yang yakin saat ini sudah ditolong Tuhan, sama-sama bilang amin. Selamat hari Minggu sahabat Shalom, beri tepuk tangan bagi Tuhan, Tuhan memberkati. Silakan duduk saudaraku.